warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfisyar Arif Hidayah dengan NIM 19230042 kelas 194B39. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya sholat dalam pandangan Islam. Di sini judulnya adalah pandangan Islam tentang pentingnya sholat. Pengertian sholat yaitu sholat adalah ibadah wajib yang menjadi tiang agama Islam, dilakukan sebagai bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam kedua setelah syahadat dilaksanakan 5 waktu sehari, bertujuan untuk menunjukkan ketaatan, menjaga kedisiplinan, dan mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Perintah sholat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat pada waktunya. Ini bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga perintah wajib yang menjadi tanda keimanan. Dengan menjaga sholat, kita menunjukkan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah An-Nisa 103, dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kedudukan sholat dalam Islam. Sholat menempati posisi tertinggi dalam Islam, bukan hanya sebagai kewajiban, tapi juga pembeda keimanan. Bahkan, sholat menjadi ibadah pertama yang akan ditanya di akhirat. Jika sholatnya baik, maka amal ibadahnya akan baik pula. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Manfaat sholat dalam kehidupan. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat mengingatkan kita untuk menjauhi dosa dan menjaga akhlak. Yang kedua, menenangkan jiwa dan hati. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sholat memberi ketenangan batin di tengah kesibukan dan masalah hidup. Yang ketiga, menanamkan disiplin dan ketundukan. Waktu sholat yang tetap mengajarkan keteraturan, gerakan dan bacaan sholat melatih kepatuhan pada aturan ilahi. Yang keempat, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah media komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya, membantu kita tetap terhubung secara spiritual. Yang kelima, sarana introspeksi dan pembersih dosa. Saat sholat, kita merenungi diri dan memohon ampun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat 5 waktu itu menghapus dosa seperti air yang mengalir, membersihkan kotoran di tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat sebagai bentuk syukur. Sholat adalah bukan hanya kewajiban, tapi juga cara kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan rezeki, kesehatan, dan kesempatan hidup, maka sholat menjadi bentuk pengakuan bahwa semua itu datang darinya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-2. Bahaya meninggalkan sholat. Yang satu, mendapat siksa di dunia dan akhirat. Orang yang meninggalkan sholat akan menghadapi azab baik di alam kubur maupun di hari kiamat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Yang kedua, dijauhkanlah dari keberkahan hidup. Tanpa sholat, hidup terasa kosong, tidak tenang, dan sulit mendapat ketenangan batin. Yang ketiga, hati menjadi keras. Tanpa mengingat Allah melalui sholat, hati menjadi gelap dan sulit menerima kebaikan. Yang keempat, terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah penghubung utama antara hamba dan Tuhannya. Jika sholat ditinggalkan, maka hubungan spiritual pun terputus. Yang kelima, tanda kemunafikan. Dalam hadis meninggalkan sholat menjadi ciri-ciri orang munafik yang hanya berpura-pura beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, sholat bukan sekedar rutinitas, tapi kebutuhan hati untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga sholat, kita menjaga keimanan dan harapan keselamatan di akhirat. Mari kita jadikan sholat sebagai prioritas dalam hidup.
Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.